Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita di topik kelima kita dengan judul pola makan dan pendidikan gizi pada anak. Nah, kita akan membicarakan dua hal. Yang pertama adalah pola makan yang baik untuk anak. Kemudian yang kedua adalah pendidikan gizi pada anak itu sendiri, gitu ya. Jika nanti ada kata-kata saya yang kurang jelas, silahkan tulis di komen, ditanyakan, gitu ya. Kita langsung lanjut aja di sini oke, saya pakai pointer. Di sini ada piramida gizi yang kita sebut kemarin ya, kita sudah pelajari kemarin. Ada yang juga nyebut dengan tumpeng gizi. Nah, tumpeng gizi ini adalah makanan prioritas yang sebaiknya dikonsumsi oleh anak-anak, gitu ya. Ada di bawah ini mungkin buah-buahan, sayuran. Ada satu lagi yang di bawahnya harusnya karbohidrat. Di atasnya malah di sini ya, karbohidrat, kemudian ada protein dan ada sumber-sumber gula, roti dan lain sebagainya. Kok roti di sini ya ini? Ini mungkin agak kacau ini ya piramida gizinya. Oke, yang jelas kids nutrition itu berarti kita mempelajari bagaimana sih pola makan yang bagus pada anak, gitu ya. Oke, saya pindah dulu. Sini ya. Karakteristik makan pada anak. Yang pertama kita bahas seperti apa sih karakteristiknya ketika anak itu makan. Kita ngomongin balita, berarti dia di bawah umur 5 tahun ya. Nah, dibagi menjadi dua lagi, yaitu anak usia 1 hingga 3 tahun dan anak usia 4 sampai 5 tahun. Bahkan sekarang pun anak saya yang usianya 2 tahun pun 2 tahun ke atas ya, 2 tahun 2 bulan lah, itu sudah berganti nih, berpindah dari yang kiri ke yang kanan. Nah, anak usia 1 sampai 3 tahun atau 1 sampai 2 tahun itu biasanya merupakan konsumen pasif. Dia dikasih apa-apa aja mau. Biasanya langsung aja dia makan, terus ya paling ngeliatin bundanya, ngeliatin yang dulang dia gitu kan. Dia makan paling kalau makan sendiri dia pakai finger food gitu kan. Tapi nggak terlalu pilih-pilih gitu kan. Ya. Yang lainnya adalah karakteristiknya gigi susunya itu telah tumbuh lengkap di atas maupun di bawah ya, namun belum efektif mengunyah makanan keras, sehingga ketika anak usia 1 sampai 2 tahun itu kita beri dia makanan-makanan yang tidak susah untuk dikunyah. Misalkan kita mau beri dia asupan protein, kasih dia makan jangan daging yang di slice gitu-gitu ya, tapi daging yang dia sudah dicincang atau dia sudah dijadikan nugget gitu, sehingga makannya dia tuh nggak terlalu susah. Nah, ketika dia sudah menginjak usia 3 sampai 5 tahun atau 4 sampai 5 tahun ya, dia akan berubah menjadi konsumen aktif ketika dia sudah bisa mulai berbicara, menyampaikan apa yang dia rasakan, meskipun kadang bahasanya masih kayak bahasa planet gitu kan. Tapi dia sudah menjadi konsumen aktif. Nah, konsumen aktif ini dia akan bisa memilih dan menyukai makanan tertentu. Konsekuensinya adalah dia akan bisa menolak makanan tertentu pula, ya kan? Nah, dari sini kita sudah bisa memasukkan pendidikan gizi pada anak. Kita sudah bisa memberikan dia pemahaman-pemahaman, ngasih tahu ini makanan ini namanya ini namanya ini gitu kan. Enggak, anak-anak tuh tahu apa yang dia makan, namanya apa, kayak gitu kan. Nah, jika kita tahu karakteristik kedua usia di bawah 5 tahun ini ya, kita akan concern ke anak usia 4 atau 3 sampai 5 tahun, karena anak di usia 3 sampai 5 tahun adalah anak
usia pendidikan dini ya, pendidikan anak usia dini, yaitu 3 sampai 5 tahun. Anak-anak yang akan kita tangani itu adalah mereka yang konsumen aktif. Dia akan menolak, dia akan bisa menolak dikasih makan, dia bisa memilih sesuatu untuk dia makan atau dia tidak makan. Sehingga kita akan memberikan pendidikan gizi ini pada anak usia 3 sampai 5 tahun. Oke. Kebutuhan gizi anak. Pertama, kebutuhan gizi anak itu makronutriennya adalah 3 hal penting: karbohidrat, lemak, protein. Nah, jangan lupa kita juga harus memperhatikan asupan seratnya dan asupan airnya, karena makronutrien kemarin ada 5 ya. Nah, dari segi karbohidrat, lemak, dan protein ini, itu porsinya adalah karbohidrat 70%, lemak 15-20%, dan protein 10-20%. Biasanya saya memporsi itu karbohidratnya 70%, lemaknya 20%, dan proteinnya 20%. Gitu. Sayur dan buah itu masuk ke karbohidrat ini. Jadi sayur itu masuk, buah juga ada karbohidratnya, ada airnya gitu ya. Jadi masuknya ke karbohidratnya, sayur, buah. Oke, seratnya itu juga masuk karbohidrat. Tapi sebenarnya harusnya ditambahkan ya serat di sini. Nah, sedangkan total keseluruhan kalori yang dia butuhkan per hari untuk anak-anak usia balita itu adalah 1690 kilokalori per hari. Sedangkan kalau kalian anak dewasa ya, bukan anak dewasa, orang dewasa. Nah, orang dewasa itu kalau cewek 2000 kilokalori, kalau cowok 2200 kilokalori. Biasanya seperti itu ya, tipe-tipe orang Indonesia atau Asia. Nah, kebutuhan itu sendiri itu bisa kita hitung per harinya. Contohnya ya ini, di sini ada karbohidrat 250 gram, protein 30 gram, iron 15 mg. Iron itu adalah zat besi. Total fat ada 30 gram, kalsium 600 mg, dan sodium 1000 mg. Sodium itu ada di garam, natrium klorida ya. Natrium itu sama dengan sodium. Nah, kalsium itu untuk tulangnya karena mereka sedang tumbuh ya kan. Oke, coba kita hitung apa benar kebutuhan anak-anak itu 250 gram, kemudian fatnya 30 gram dan proteinnya 30 gram per hari ya. Nah, ini perhitungannya. Jadi ini tulisan tangan saya ya, karena saya nggak susah kalau mau nginput rumus-rumus kayak gini di PPT ya. Jadi total anak itu butuh 1690 kilokalori. Sehingga tiap kali dia makan itu dia butuh 563,4 kilokalori per sekali makan ya. Asumsinya adalah makannya 3 kali sehari. Oke, sekarang kita hitung karbohidratnya. Kalau saya ambil 70%, maka rumusnya adalah 70 per 100, kan 70% ya, kali kebutuhan kalorinya dulu. Kalorinya butuh 1690, sehingga per hari untuk karbohidratnya sendiri itu butuh 1183 kilokalori. Nah, kita sudah mempelajari bahwa karbohidrat itu 1 gramnya adalah 4 kilokalori. Kalau protein itu ada 4 kilokalori juga, tapi kalau lemak ada 9 kilokalori. Nah, sehingga 1183 kilokalori ini kita bagi 4 mendapatkan 295,75 gram. Hampir 300 gram ya. Ini kalau saya ambil 70%. Nah, tadi berapa? Yang tadi adalah 250 gram. Ini mungkin ambilnya kurang dari 70%. Kan tadi ada range tuh 60-70%. Nah,
Dari 295,7 gram ini 300 gram ya sehari itu adalah karbohidratnya. Kecil sekali kan sebenarnya. Jadi 300 gram ini untuk sehari. Sedangkan kalau diasumsikan 3 kali makan, maka 1 kali makannya adalah 100 gram ya kan. Nah kalau 100 gram maka nasinya itu ditimbang aja. Kalau orang gizi pasti punya timbang makan gitu kan ya. Nah 100 gram tuh sedikit loh. Belum lagi kalau dia makan sayur dan buah, sebenarnya itu. Tapi jangan lupa untuk terus memenuhi lemaknya dan proteinnya ya. Lemaknya itu saya asumsikan 15% dan protein 15% supaya genap 100% ya kan. Nah, coba kalian hitung dan tulis di komen berapa gram lemak yang dibutuhkan oleh anak-anak, berapa gram protein yang dibutuhkan oleh anak-anak dalam 1 hari ya, bukan dalam 1 kali makan, tapi 1 hari. Itu berapa gram? Kalian tulis di komen. Boleh sama perhitungannya, tapi kalau memang susah tulis angkanya aja gitu ya. Dan saya harap kalian bisa menghitungnya. Nah ini dari sini nih ya, saya kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Dari sini ini kita bisa sebenarnya menghitung kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita sendiri itu 2000 sampai 2200 kilokalori, tinggal yang ini diganti. Yang ini diganti 2000 kilokalori. Berapa di situ? Mungkin 1400-an kilokalori ya. 1400-an kilokalori ini kalau dibagi menjadi 3 itu 1 kali makan bisa cuman berapa? 6 kali 2 250 lah, 200 sampai 250 gram nasi dan sayur-mayurnya ya gitu. Karena karbohidrat itu kan bisa dari gulanya buah, kemudian ada sedikit mungkin yang ada di sayuran. Nah itu bisa kalian hitung sendiri. Jadi kalau kalian pengen kurus atau kalian pengen gemuk, kalau pengen kurus berarti kurang dari ini ya, konsumsinya harus kurang dari ini. Kalau pengen gemuk berarti konsumsinya harus lebih dari ini gitu. Oke, lanjut ke jenis makanan anak. Berapa menit saya ngomong? Oke, 12 menit. Jenis makanan anak sendiri itu dibagi menjadi menurut usianya. 0 sampai 6 bulan itu masih ASI ya, eksklusif harus ASI. Kemudian ya kalau ini case normalnya ya. Kalau misalkan ada mungkin masalah dengan sang ibu, atau kemarin ada yang bilang ibunya nggak sempat menyusui, tapi ini sebenarnya sayang sekali ya, karena bagaimanapun caranya sebisa mungkin anak usia 0 sampai 6 bulan itu harus minum ASI, karena di situ ada kolostrumnya, di situ ada imun yang diberikan ibu ke anak, di situ juga ada bonding ketika dia menyusui, skin to skinnya, hubungan darahnya tuh lebih baik sekali, manfaatnya juga lebih baik sekali jika anak ini minum ASI. Kemudian ketika usia 6 sampai 9 bulan, ASI tetap lanjut tapi dia dibarengi dengan MPASI ya kan. MPASI itu makanan pendamping ASI, air susu ibu. Nah, seperti makanan lumat ini kayak nasi disaring, nasi dilembutkan, dilumatkan, sayur-sayuran direbus dilumatkan, ada hati ayam dilumatkan gitu-gitu ya. 6 sampai 9 bulan. Nah, ketika sudah menginjak 9 sampai 12 bulan atau 1 tahun, dia sudah mulai tetap ASI-nya tetap. Kemudian makanan pendampingnya adalah makanan lembek, kayak misalkan nasi tim yang lembek, terus sop tertentu lah ya. Kayak ya sop sayuran, sop ayam, tapi yang agak lunak ya, agak lunak, lebih lama ngetimnya. Biasanya pakai slow cooker itu. Kemudian 1 hingga 2 tahun dia tetap ASI dan ditambah dengan makanan keluarga. Dia sudah bisa makan makanan yang ayah ibunya konsumsi gitu kan.
Misalkan ayah ibunya makan sayur bayam, teorinya anaknya akan bisa makan dengan sayur bayam itu, makan tempe, makan tahu, makan ayam goreng, tempe bacem dan lain sebagainya, makanan keluarga. Tapi dengan porsi yang berbeda ya, dengan ayah ibunya tentunya. Kemudian ketika 2 tahun ke atas, ini sudah mulai selesai ASINya, karena ASI sendiri itu ketika dia sudah umur 2 tahun itu akan sangat berkurang volume ASINya. Sehingga ketika 2 tahun, Islam pun juga menyarankan untuk menyapih anak di atas pada umur 2 tahun. Nah, di situ dia akan mulai makan makanan keluarga, minum air putih, minum jus dan lain sebagainya. Semua kebutuhan makannya masuk ke sini semua. Dia sudah berpindah dari susu ke makanan keluarga. Bagaimana dengan susu pendamping? Ya, itu bisa dijadikan alternatif ketika dia tidak mau makan makanan yang mungkin banyak proteinnya atau lemaknya sedikit, karena tetap ya harus 15% dan 15%-nya dari makanan dia sehari-hari isinya harus tetap lemak sama protein, karena dia masih dalam masa pertumbuhan gitu ya. Oke, saya kemana nih? Di sini aja ya. Oh, menutupin ya. Oke. Contoh menu makanan anak nih. Contoh menu makanan anak sehari-hari, contohnya kalau pagi dia bisa makan bubur beras atau roti yang dioles mentega, telur, kemudian daging atau ikan, biasanya telur, di sampingnya ada roti, terus ada susu 1 gelas. Nah, pada siang harinya dia bisa makan nasi, kemudian daging ayam, ikan, telur lagi bisa juga, tapi misalkan pagi telur, siang jangan telur lah ya, tempe atau tahu atau ayam, sayur seperti tomat, wortel, bayam, dan buah seperti pisang, jeruk, pepaya, apel, dan juga 1 gelas susu. Ketika sore dia sudah habis mandi, seger badannya, dia makan nasi, roti dioles mentega atau daging atau roti ya kan. Biasanya orang Indonesia suka nasi ya kan, sama teman-teman dia keluar makan daging, ayam, ikan, tahu, atau tempe, sayur mayur, buah atau puding sebagai seratnya. Nah, ketika sore itu kan biasanya saya menyinggung tadi ya, suka anak-anak tuh diajak jalan-jalan sambil makan. Nah, sebenarnya itu mendistraksi anak pada apa yang dia makan. Sebenarnya itu kurang baik ya. Karena sebaiknya anak itu fokus pada makanannya. Dia tahu apa yang dia makan, rasanya bagaimana, teksturnya seperti apa. Dia akan lebih mengenal makanannya. Jadi ketika dia jalan-jalan, ya otomatis apapun yang dimasukkan dia akan terlena dan mengunyahnya dan cepat-cepat untuk menelan dan lain sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya akan kebawanya sampai dewasa nanti. Kemudian 18 menit, oke. Pada usia ini tidak ada salahnya ibu menyediakan makanan selingan berupa kue-kue yang dibuat oleh ibu sendiri. Asalkan makanan selingan ini tidak membuat dia terlalu kenyang ya, sehingga anak tidak mau makan nasi. Ketika anak-anak ini waktunya makan di jam pagi, siang, dan sore tadi, kita bisa memberikan anak-anak ini snack ya, mungkin jam 9 atau jam 11 sore siang, pakai jus atau susu. Kemudian jam 1 ya, selangnya sebelum jam 4 atau jam 8 malam sebelum tidur itu ada minum susu lagi, dan itu bisa kita akali ya, asalkan tidak membuat dia kenyang duluan sehingga pada waktunya makan dianya malas-malasan makan. Nah, itu adalah kesalahan ya. Oke. Selanjutnya adalah pendidikan gizi pada anak. Kita akhiri dulu part 1 ini karena mungkin kalian udah agak bosan karena bisa ambil minum dulu dan lain sebagainya. Terima kasih. Kita lanjut ke part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.